Media, Media Digital Al-Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah ya, semoga semuanya sehat selalu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua di mata pelajaran bahasa Inggris secara online untuk kelas 5A sampai kelas 5E. Kemarin kita sudah belajar tentang vocabulary dan reviewnya, yakni penggunaan kata-kata di vocabulary terhadap suatu kalimat. Sekarang kita coba untuk lebih memperluas vocabulary supaya bisa dipakai ke dalam suatu kalimat. Perhatikan ke papan tulis. Oke, di sini kita punya contoh 6 vocabulary yang sudah kita pelajari tentang pekerjaan, keluarga, atau suatu benda. Di sini ada farmer, ada uncle, magazine, pilot, cousin, newspaper. Nah, coba dari kalimat yang di sini kita coba untuk memasukkan ke dalam suatu kalimat tanya jawab. First, yang pertama, misal tentang pekerjaan. Kemarin reviewnya kita bahas menanyakan pekerjaan kepada seorang perempuan. Sekarang kita balik jadi kepada seorang laki-laki. Misalnya, ada conversation ataupun obrolan antara Akbar dan Hifzan misalnya. Nah, Akbar ingin bertanya apa pekerjaan laki-laki tersebut misalnya, berarti sama kalimatnya seperti kemarin. What does he do? Yang membedakan adalah subjek yang digunakan. Kalau untuk perempuan menggunakan she, dan kalau untuk yang laki-laki menggunakan he. Berarti kita lihat dulu siapa yang mau kita tanya, perempuan atau laki-laki. Ini maksudnya sama ya. Apa yang dia kerjakan? Atau maksudnya adalah apa pekerjaan dia. Berarti misalnya Hifzan tahu laki-laki itu kerjanya sebagai pilot atau pilot. Berarti jawabannya he is a pilot. Ini adalah singkatan dari atau kepanjangannya he dan is, sama aja ya. He is a pilot. Maksudnya adalah dia adalah seorang pilot. Oke. Jadi kalau kemarin kita menggunakan subjeknya she, kalau sekarang kita coba ganti ke laki-laki. Kalau laki-laki menggunakan he. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan kedua atau penjelasan kedua. Ya, materi kedua. Vocabulary berkenaan dengan occupation atau pekerjaan bisa juga kita buat kalimat untuk menanyakan apa cita-cita dari orang lain. Misal, di sini ada conversation between, ada percakapan antara Nida dan Audi. Nida asked to Audi. Nida bertanya kepada Audi. Bahasa Indonesianya, Audi, cita-cita kamu apa? Atau kamu ingin menjadi apa? Menggunakan kalimat what do you want to be? Ya, menggunakan kalimat what do you want to be. Maksudnya adalah you itu kan kamu. Maksudnya kamu, intinya ya, ingin menjadi apa? Ini pertanyaan berkenaan dengan cita-cita. Nah, ternyata cita-citanya Audi menjadi seorang guru. Berarti I want to be a guru apa? Teacher. Good job. Nah, ini saya akan menjadi saya ingin menjadi
seorang guru. Nah, untuk vocabulary berkenaan dengan pekerjaan juga bisa kita gunakan untuk menanyakan apa cita-cita orang lain. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga. Pembahasan ketiga, di sini kita ganti. Kalau tadi untuk menanyakan orang kedua atau langsung antara si A dan si B menanyakannya. Sekarang kita coba untuk menanyakan cita-cita orang lain kepada orang yang kita ajak ngobrol. Contoh, di sini ada conversation antara Milan dan Salwa. Ya, Milan bertanya kepada Salwa, apa sih cita-cita dia? Dia itu menunjuknya ke seseorang perempuan yang di sana, misalnya. Apa sih cita-citanya dia? Berarti what does, karena perempuan jadi menggunakan she want to be. Ini sama, maksudnya adalah apa yang dia ingin menjadi seorang apa, atau misalnya cita-cita dia itu apa. Salwa, karena Salwa tahu cita-citanya dia perempuan itu apa, jadi dijawab. Misalnya dia ingin menjadi seorang pilot atau pilot, berarti she wants to be a pilot. Good job. Karena di sini ada peraturan berbeda seperti materi yang kedua. Kalau subjeknya kita menggunakan she, berarti want di sini ditambah s. Begitu pula kalau subjek di sini he, tetap ditambah s. Khusus he dan she. Ya. Oke, kita langsung masuk ke materi terakhir. Untuk materi terakhir berkenaan dengan benda-benda. Jadi kalau kemarin kita mengkonfirmasi apakah benda ini milik kamu, apakah benda ini milik dia, sekarang kita benar-benar menanyakan milik siapa benda yang kita tanya. Contoh, misal kita ambil magazine atau majalah. Misalnya ada conversation antara Faruk dan Nadim. Faruk menemukan sebuah majalah dan menanyakan kepada Nadim, milik siapa majalah itu? Berarti dengan kalimat whose magazine is it? Whose magazine is it? Maksudnya adalah milik siapa majalah ini atau majalah itu. Nadim tahu itu punya, misalnya punyanya Gelam. Berarti it's, ingat kemarin kalau untuk menyatakan kepemilikan namanya ditambah s, berarti it's Gelam's magazine. Itu adalah majalah punya Gelam. Jadi it is di sini adalah singkatan dari it dan is. Ya, itu saja materi untuk pelajaran kedua bahasa Inggris secara online bersama Ustadz Hendry. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh bertanya langsung kepada Ustadz. Semoga kalian semua dimudahkan oleh Allah untuk menerapkan dan mempelajari pelajaran dengan baik. Jangan lupa sholat 5 waktu dan amalan-amalan baiknya seperti menolong orang tua dan membantu orang tua. See you next time insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.